Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sama-sama memiliki kemampuan yang sama, cuma bedanya pejabat surga bertahta surga, pejabat gua gelap bertahta. Ini orang habis dipecat kayaknya ini. Mereka sama-sama Allah, mereka bukan sama-sama korupsi kayaknya di Bang Andi. Jadi bedanya di situ. Para pejabat gua gelap menyarankan agamanya dari gua gelap. Para pejabat surga menyarankan agamanya dari surga. Lalu siapa yang ditemui? Kenapa iblis dan umat iblis siapa yang ditemui Maria di Yohanes 20 di dalam gua menggunakan jubah putih, wajahnya bercahaya? Siapa itu yang ditemui kemudian oleh Maria? Siapa? Wih, siapa yang ditemui Maria di dalam gua itu? Katanya iblis masuk di gua, malaikat. Nah, yang ditemui Maria itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Masa lalunya. Tapi titik akhirnya adalah Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan. Pertanyaan, akulah Yesus. Kalau semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan, kenapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kenapa Nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Lupa bawa SKCK. Kenapa Nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Pakai SKCK dulu. Belum ada SKCK pada saat itu gua masa daftar jadi Tuhan. Kenapa Nabimu sampai sekarang terkutuk? Masuk ulang generasi. Di mana itu Kenapa musik? Nabimu sekarang? Siapa yang ditemui Maria di dalam kubur itu ngaku malaikat itu siapa? Siapa? Sekarang terkutuk. Iya, menangis kau kan? Nangis kau. Kenapa Nabimu? Menangis kau kan kawan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Lalu mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Pertanyaannya muncul kemudian,
siapa yang dikatakan oleh pengarang Matius ini sebagai malaikat? Jawab. Coba itu pendeta itu. Pendeta, jawab coba itu pendeta. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Siapa yang mengajarkan kemudian penulis Markus bahwa yang ditemui oleh Maria di kubur itu adalah malaikat? Ya, mereka lihat sendiri kali. Ya, Mereka bagaimana? Nggak pakai kacamata. Ya, Jadi, terus itu bagaimana malaikat. bisa dia tahu bahwa itu malaikat? Ya kak, ya dia kan orang sakti, kan nggak kayak Bang Juma. Mereka zaman itu kan orang sakti. Kalau Bang Juma Tapi kan orang Yesus sepuh. berkata, Yesusnya sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Bahkan dikatakan di dalam Bible itu sendiri, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, tapi kan itu kan sudah Bang, sudah ada WA-nya dari Yesus. Kan Ada WA-nya. dilihat ini. Iya. Gimana sih Bang Juma ini? Bang Juma ini kan nggak tahu. Jadi Yesus kirim WA pakai nomor Telkomsel atau Excel? Nah, kalau di sana bagusnya Excel Bang. Oh, Telkomsel belum masuk. oh gitu. Jadi kata Bible, malaikat pun iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat Telkomsel. Ya, itu malaikat Telkomsel. Ini Gimana Bang? pendeta. Tambah gemuk atau gimana nih? Saya lansing sekarang Bang, lansing. Oh sekarang masih alhamdulillah lah. Iya, Gitu ya. Wah, Bang nggak ketemu gitu ya. betul. Kapan ke Jogja Bang? Mampir dong kita ngobrol. Kemarin. Ngobrol. Oh, kemarin. Oh, Iya. Pak Edi ini gembalain jemaat belum? gimana? Pak Pendeta Edi Badai udah ngegembalain para jemaat belum? Oh, dulu sudah. Dulu sudah, kalau sekarang orang tak suruh masuk Islam. Kalau dulu. biar nggak kebanyakan gitu loh Bang. Oh, bagus. Ada loh, dia ini katanya di Jogja bro. Dulu katanya di Jogja rumahnya. Bukan. Oh, bukan. Udah pindah kemarin pas kuliah. Bukannya Bang Edi Kalimantan dulu? Enggak, aku nyanyi, artis. Waktu di Kalimantan nyanyi. Oh alah, artis ya. Yo lanjut. Ini ada Lord Nafiri nih. Waduh, ada Lord. Baik ini. Nafiri. Ya masuk. Ini bukan pejabat surga kalau ini. Beda lagi ini. Katanya ada pejabat. Malah dia keluarga Tuhan. Katanya ada pejabat surga dikeroyok tadi di sini. Betul rusak. Ini mau nanya satu aja nih Pak Juma. Gimana bisa kah? Silakan. Sebentar dia bertanya tentang ayahanda ya. Dia pakai ayahanda. Aduh noise Bang Edi noise. Oke. Lagi di jalan. Suara kendaraan. Oh, oke. Kok kira di rumah? Oh. Nanya apa Nafiri? Enggak, gua buka warung gitu Bang. Waktu Nabi Adam turun ke bumi itu pakai baju apa? Pakai baju apa enggak? Ten. Tuh coba itu. Pakai daster, Bang. Oten. Kok gitu sih? Enggak mutu nih Oten. Aduh, malam-malam duluan. Oh pakai daster. Pakai
pakai daster, siapa yang buat dasternya? Ya, beli di pasar Senen. Nah, anak apologet katanya kelas internasional, jawabannya kok kayak anak TK. Duh, pertanyaanmu juga kayak semut. Semut lagi bunting, dibuntingin sama gajah pertanyaan kau itu. Orang pertanyaan TK masa dijawab? Nggak bisa. Iya, saya menjawabnya, namanya anak TK. Ngerti nggak kalau anak TK? Ditanya 1 tambah 1 ya sama dengan 0, namanya anak TK. Lu aja yang nalarnya nggak make. Kalau Nabi Adam turun pakai daster, dasternya dari mana? Ya dari kulit. Dasternya mamamu dipinjem. Mana jawabannya kayak gini? Loh, pertanyaanmu juga lihat dong pertanyaanmu. Cocok nggak itu pertanyaan? Coba bertanya yang keren gitu loh. Mumpung ada saya nih, ini saya kan bintang tamu nih Bang Rod, Bang Juma, saya ini kan teman lama ini. Tanya yang keren coba. Ada Hendy segalanya. Orang pertanyaan mudah aja kok pusing jawabnya. Nah kalau kamu ditanya dengan pertanyaan sama, apa jawabanmu? Pakai sepatu futsal. Ngadi-ngadi pertanyaan gak masalah. Iya, malam nih nenek lo kiper. Nih pertanyaannya sulit nih. Muhammad yang tadi itu sulit. Muhammad yang tadi itu sulit. Yang turun itu ginjal. Setan bawa dosa ke bumi. Nah, setan turun. Setan turun bawa dosa. Nenek lu kiper. Setan belum ada dosa ketika Adam belum dicipta. Kalau setan turun ke bumi bawa dosa, berarti di atas dia berdosa. Kena kau kan? Nah, nenek lu kiper. Nah, sekarang jawab. Adam pakai baju apa? Ayo. Ayo kemiri. Adam pakai baju apa? Pakai baju apa? Adam nggak pernah turun ke bumi, emang sudah ada di bumi. Ada di bumi. Begitu. Yakin? Nih, kalau Adam pakai baju daster, kalau saya kasih data, kamu bisa tanggung jawab. Kalau Adam itu tidak ada di bumi sebelum diciptakan. Ini dulu pakai baju daster tuh yang buat tuh siapa? Ya, makanya saya balik samamu. Adam pertama kali kemudian turun ke bumi menggunakan pakaian apa? Adam tuh menurut Taurat tidak pernah turun ke bumi, sudah kata ada siapa? di bumi. Kata siapa? Kata siapa? Umat di Islam bilang Adam turun ke bumi pakai daster nih. Di dalam kitab yang kau imani juga Adam kok untuk menularkan dosa dari turun ke bumi. Yuk. Dari mana itu dosa dibawa? Ini pakai daster, ayatnya apa, rujukannya pakai daster? Ya, pertanyaanmu juga rujukannya apa? Ya suka-suka aku tanya, no? Sama. Masih mau datang besok. Oke, saya balik nanya samamu. Adam pada saat di Gan Eden menggunakan sandal merek apa? Jawab. Sandal merek nenekmu kiper. Nah itu pintar. Begitu dong. Kalau ditanya itu harus pintar. Pintar banget loh. Udah ya, satu sama kan? Satu sama. Kalau saya diskusi sama Juma kok langsung error. Kau cerita Nabi, waktu terakhir kau ketemu Yesus kapan? Besok. Terakhir ketemu Yesus tadi siang. Kecil yang ketemu Banyumas, mantap. Berarti kiamat tadi siang. Loh, saya ke gereja ketemu gambar Yesus. Wah,
Aman rase masuk lagi. Berapa orang naik ke sini di Komal ini malam rusak semua. Ada Bang Sumat, pungut dari mana orang-orang ini? Tadi keluarganya gue masak ini, gurun daging. Keluarga besarnya gue masak. Oh, besanan sama gue masak. Oh, iya. Keluarga besar dia, keluarga. Hubungan family. Di gereja saya ada foto Yesus. Nah, ketemu Yesus tadi. Siapa wartawannya, fotografernya waktu itu? Siapa fotografernya Yesus? Fotografer yang mengambil foto Yesus pada saat itu siapa? Nah, kan banyak di Google. Iya, maksudku yang pertama foto Yesus siapa? Yesus itu ada di mana-mana, di Google ada, Facebook ada. Enggak, yang pertama memotret Yesus itu siapa nama wartawannya? Yesus kamera apa yang dipakai? Kamera apa yang dipakai? Yesus main Facebook gitu, Nafiri. Nafiri, waktu kau lihat Yesus itu dia masih terkutuk atau udah nggak terkutuk lagi? Pakai anting-anting sebelah paman. Sudah sebagai raja di surga. Mirip nggak mukanya dengan apa itu yang ditampilkan Ahisugi biasanya? Mirip nggak mukanya yang itu? Yesus sudah jadi raja di surga, nanti turun lagi ke bumi buat menghakimi manusia. Nih, gue punya pertanyaan nih satu nih, kenapa Demian bisa masuk Islam? Karena dia waras. Tadinya gila dia, menyembah makhluk terkutuk. Oh, jadi orang waras itu bakal mendatangi neraka, itu dibilang waras. Enggak, justru yang gila itu yang masuk ke neraka. Jelas-jelas Yesus mengusir orang Kristen, tetap aja Kristen. Matius 7 nomor 22 nomor 23 jelas-jelas Yesus di situ mengusir Kristen loh. Tapi kalian tetap Kristen, itu namanya gila. Betul nggak? Ini kan orang kan hidup untuk menghindari neraka. Iya, tertulis di Bibelmu Yesus mengusir orang Kristen. Kenapa kau masih tetap Kristen? Berarti kau gila. Iya kan? Benar nggak? Jelas-jelas loh Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, kenapa kau masih tetap Kristen? Karena kau gila. Kalau kau waras tidak mungkin. Karena saya tidak mau mendatangi neraka. Maryam 7. Justru diusir Yesus itu karena dianggap penjahat, dan penjahat itu dilemparkan ke neraka. Matius 13:50. Tapi kenapa kamu tetap menjadi Kristen? Karena kamu gila, bro. Maafkan saya jujur malam ini. Gitu loh. Maaf ya. Saya jujur apa adanya loh. Saya nggak nambah-nambahin. Jadi kalau kau waras, tidak mungkin kau masih Kristen. Karena Yesus mengusir Kristen. Lucu ente ini. Di mana Yesus mengusir Kristen? Baca Matius 7. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa nama agamanya? Jawab. Apa? Nama agamanya apa? Kristen. Manusia kan berbuat baik, ibadah buat menghindari neraka. Nah, Demian masuk Islam mendatangi neraka itu kan tidak ada dalilnya. Kemudian Demian masuk neraka, nggak ada. Maryam 71 itu. Maryam 71 itu mendatangi, bukan masuk. Mendatangi bukan masuk. Semua orang akan mendatangi. Itu tertulis jelas. Di mana? Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Kecut. Ngeri bro, ngeri. Ayo. Siapa yang diusir Yesus di Matius 7? Ayo. Siapa? Hah? Siapa yang diusir Yesus ke neraka di Matius 7 nomor 22-23? Siapa? Bukankah Kristen? Kemiri. Makanya Bung, sekolah itu disuruh untuk pintar.
Jadi Demian itu meninggalkan Kristen karena Demian tidak mau diusir sama Yesus ke neraka. Paham ya? Dan Yesus dan Demian masuk Islam karena Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen. Yesus itu, Yesus sujud, puasa, sunat, syahadat, satu Tuhan yang disembahnya. Dia nggak menyembah burung merpati. Yesus itu enggak. Yesus tidak menyembah makhluk bertanduk 7 bermata 7, enggak. Yesus juga tidak menyembah makhluk terkutuk yang mati disalib, enggak juga. Yesus menyembah kepada hakikat yang maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Yesus itu juru Islam, brother. Kan juru Kristen. Kalau juru Kristen itu Paulus. Ngajarin makan babi lah, ngajarin makan segala-galanya, nggak boleh lagi sunat. Nah itu jurumu itu kamu. Makin lama makin ngaco Juma ini. Kok makin lama makin ngaco? Kutanya dulu samamu, yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Sejak kapan Yesus juru Islam? Lah itu juru selamat. Islam itu artinya selamat, Cak Ayu. Islam itu artinya selamat. Dari kata shalom, salam, Islam. Kalau Kristen, pengikut Kristus. Kristus mana yang kamu ikuti? Yang mati terkutuk di atas salib. Itu siapa? Ibilisis. Karena hanya Ibilisis yang terkutuk. Tuhan mana ada terkutuk? Tuhan itu maha suci, maha mulia. Tuhan itu yang terkutuk itu iblis. Nah itulah yang kau sembah. Semua kau datang besok. Mana lebih bagus nyembah manusia apa nyembah batu? Lebih bagus menyembah batu daripada nyembah manusia. Lah otakmu di mana? Lah mana otakmu? Pertanyaanmu itu mana ada bagus-bagusnya menyembah batu dan menyembah manusia? Dungu kan? Kamu bertanya apa itu? Mana ada menyembah batu bagus? Tapi lebih dungu kalau dijawab nyembah batu. Siapa? Siapa barusan jawab nyembah batu? Ya karena kau kasih pertanyaan itu. Andai saja bisa menyembah batu daripada menyembah manusia yang terkutuk, mending nyembah batu. Amit-amit. Nauzubillahi min zalik. Memang batu bisa menyelamatkan? Ya sama. Memang makhluk terkutuk bisa menyelamatkan. Masih mending manusia bisa kasih makan. Tapi kalau manusia tapi terkutuk apa gunanya? Ayo. Coba kau tunjukkan dalilnya batu terkutuk. Ada nggak? Nggak ada. Sembahanmu yang digantung itu terkutuk nggak? Ada dalilnya nggak? Ada. Misalnya nyembah batu, emang batu bisa kasih makan? Mending kamu nyembah biji zakar sapi daripada makhluk terkutuk. Mending. Makhluk terkutuk kok disembah? Daripada nyembah batu? Iya, lah yang makhluk terkutuk juga itu punya batu. Kamu pikir sembahanmu itu tidak ada biji pelernya? Hah? Cacat dong. Betul nggak? Kristus yang kau sembah itu tidak punya batu zakar. Hah? Jangan kau jadikan nyok-nyam. Gini lagi apa? Gini apa lagi? Kesian kali. Sekolahnya di mana sih kok mending nyembah batu? Kan kamu bertanya tadi Subaida. Kamu yang bertanya Ferguson. Lebih baik mana nyembah batu daripada nyembah manusia? Andaikan bisa memilih, lebih baik nyembah batu daripada nyembah makhluk terkutuk. Logikanya di mana nyembah batu lebih baik? Kalau nyembah batu tidak memberikan mudarat apa-apa, batu tidak menyesatkan manusia. Tapi kalau makhluk terkutuk disembah, makhluk yang menyesatkan itu bahaya.
Dungu memang kau ini, dungu memang. Kau menyembah batu-batu itu tidak akan menyesatkan kamu. Tapi kalau kau menyembah makhluk terkutuk, iblis, kau akan disesatkan tuyul.